Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali merenungkan satu tema, bergerak maju. Bagaimana kita bisa terus bergerak maju tanpa menyerah, berputus asa dalam berbagai macam kesulitan dan tantangan sebagai batu loncatan bagi masa depan dalam penggenapan rencana Allah bagi setiap pribadi kita. Betapa sering orang berputus asa dan menyerah untuk bergerak maju saat dalam kesulitan ataupun dalam keterpurukan, sehingga kehilangan kesempatan bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini saya mengangkat kisah seorang yang tidak berputus asa dan terus bisa bergerak sampai rencana Tuhan tergenap dalam hidupnya, yaitu kehidupan Yusuf, seorang visioner yang melihat masa depan dengan pengharapan. Dalam Kejadian pasal 37, kita lihat ayat 1 sampai 11. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang dilahirkan Rahel, istri kesayangan Yakub di masa tuanya. Ia mempunyai 10 kakak dan 1 adik. Ia seorang remaja yang juga rajin dan baik perilakunya. Biasa mengembalakan kambing domba ayahnya dan melihat perbuatan dan tingkah laku kakaknya yang jahat dan memberitahukan kepada ayahnya. Ayah membuatkan dia baju maha indah sebagai ungkapan kasih sayang dan harapan sebagai anak yang berhak menerima warisan sebagai anak sulung menurut penafsir, karena ia adalah anak pertama dari Rahel. Penghargaan Yakub terhadap Yusuf justru menimbulkan rasa marah dan iri dari anak-anak yang lain yang menyebabkan mereka membenci akan Yusuf. Terlebih saat Yusuf menceritakan tentang mimpinya, visi yang dia peroleh saat tidur, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Kedua mimpinya semakin merenggangkan dan memburukkan hubungan di antara mereka yang membuat kakak-kakaknya dendam terhadap dirinya. Visi Yusuf mengandung rencana Allah terhadap bangsa Israel, menyatakan kemuliaan dan kedudukan tinggi yang masih tersembunyi, suatu nubuatan tentang hal yang akan terjadi di kemudian hari. Visi atau mimpinya tergenapi setelah melewati 13 tahun kemudian. Namun sayangnya, saat ia menceritakan visinya, kakak dan ayahnya tidak menerima dengan rendah hati, malah menertawakan dia dan menyebut dirinya sebagai orang yang tukang mimpi. Orang yang bervisi yang dapat bergerak maju untuk mencapai tujuan Allah dalam hidupnya, sekalipun harus melalui proses yang tidak mudah. Seterusnya, peristiwa hidup Yusuf naik turun. Dari anak kesayangan seperti raja, terjual menjadi budak di Mesir, menjadi pelayan di rumah Potifar. Karena penyertaan Tuhan, apapun yang diperbuatnya berhasil. Dan karena Yusuf, rumah Potifar diberkati dan ia akhirnya diserahi seluruh milik Potifar untuk dikelola, menjadi orang kepercayaan Potifar. Hal ini tidak lama berlangsung. Diperhadapkan godaan nyonya girang Potifar yang menggodanya setiap hari untuk tidur dengannya. Suatu godaan yang sungguh amat berat bagi seorang muda di masa puber. Tetapi karena hati yang takut akan Tuhan, dia dapat berkata tidak dan lari berkemenangan atas godaan seks. Selanjutnya dia difitnah oleh nyonyanya dan menghadapi perlakuan yang tidak adil. Tanpa diselidiki, dia dipenjarakan. Di sana sekali lagi ia disenangi oleh kepala penjara dan dipercayakan tugas pelayanan terhadap para narapidana yang ada.
Di sana ia dapat mengembangkan karunia yang ia peroleh untuk menjelaskan mimpi yang dialami oleh juru minum dan juru roti raja. Saat itu, seperti ada secerca harapan untuk bisa keluar dari penjara kalau kasutnya diusut ditolong oleh raja dengan bantuan juru minum raja. Namun ternyata ia sekali lagi dilupakan. Setelah 2 tahun kemudian, Firaun bermimpi dan ia dapat menjelaskan dan mengusulkan solusi antisipasi terhadap masa depan. Di saat itulah ia mencapai tujuan Allah, menduduki kedudukan tertinggi di Mesir dan dipakai sebagai penyelamat bagi bangsa-bangsa. Sampai pada kenyataan saudaranya datang sujud kepadanya, dan saat saudaranya melihat fakta mimpinya menjadi realita, mereka gemetar dan minta ampun kepada Yusuf. Dan Yusuf yang mengerti rencana yang menggenapi visinya berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekahkan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Inilah ucapan Yusuf yang bersandar Tuhan. Dalam segala pencapaian, ia tahu itu adalah berkat pertolongan Tuhan dan tidak merampas kemuliaan Tuhan. Tetap menjadi orang yang rendah hati dan penuh maaf dan dilimpahi kasih kemurahan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga dan bangsa-bangsa. Kesimpulannya, Yusuf mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah. Dari anak emas, ia dibenci saudara-saudaranya. Dari anak kesayangan ayah menjadi budak. Ia dipenjara, dilupakan oleh orang yang sudah ditolongnya. Namun dalam kesemuanya itu, kita melihat bahwa Yusuf tidak terpuruk dengan keadaan. Dia tetap melakukan yang baik. Yusuf bergerak maju hingga akhirnya mencapai kedudukan yang tinggi di Mesir. Masa-masa lalu yang berat tidak melemahkan Yusuf, namun justru menjadi pijakan bagi Yusuf melangkah lebih tinggi. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa bergerak maju. Yang pertama, milikilah, tangkaplah visi dari Tuhan. Seorang visioner mampu bergerak maju, menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Visi itu apa? Yaitu mimpi atau cita-cita, pandangan ke depan ataupun tujuan yang akan dicapai. Visioner itu apa? Orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke depan. Bagaimana bisa menangkap visi dari Tuhan? Tidak semua orang seperti Yusuf tiba-tiba mendapat penglihatan dari Tuhan, tapi setiap kita bisa menangkap visi dari Tuhan, yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan, membangun kedalaman dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun dan memberi kepekahan untuk kita mengerti visi Tuhan. Tuhan mau saya jadi apa sih? Tuhan mau saya ngapain sih? Kenapa visi membuat kita penuh pengharapan? Karena ketika kita punya visi atau cita-cita, kita akan menjadi pendorong kekuatan kita untuk melangkah maju. Yang kedua, milikilah jiwa besar dan keserupaan karakter dengan Kristus. Kenapa jiwa besar menolong kita bergerak maju? Seorang yang berjiwa besar akan menerima dengan legowo apa yang dialaminya dan akan berusaha melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi Yusuf berjiwa besar. Dia berdamai dengan keadaan dan tetap melakukan yang terbaik. Justru ketika Yusuf berdamai dan melakukan yang terbaik, Tuhan menuntunnya mencapai visi yang ia terima. Bagaimana keteladanan Kristus dalam bergerak maju? Yesus Kristus juga menjadi teladan sempurna bagi kita. Ia datang dengan visi dan misi dari Allah
untuk mati di kayu salib, menebus kita manusia berdosa. Banyak kesulitan yang dialami. Ia ditolak, dimusuhi, dihina, hingga mau dibunuh. Di malam sebelum disalibkan, Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau sekiranya cawan ini bisa berlalu, tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Sekalipun penuh pergumulan, Yesus bergerak maju. Ia menyerahkan dirinya untuk disalibkan, karena ia tahu tujuan yang telah Bapa tetapkan bagi dia. Hari ini, bagaimanapun keadaanmu, mari kita bergerak maju, menggantungkan cita-citamu setinggi langit, dan masuk dalam penggenapan rencana Tuhan dengan melakukan bagian yang terbaik dalam dirimu bagi kemuliaannya, dalam iman dan ketaatan, dalam pengaturan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan, penyelamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup ini, sehingga kami boleh ya Bapa memiliki visi yang dari Tuhan. Kami boleh belajar seperti Tuhan, berjiwa besar untuk boleh ya Bapa menatap masa depan dengan penuh harapan. Terima kasih Bapa, dengan bersandar dengan Tuhan, kami boleh terus bergerak maju dalam segala situasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.